Oke sobat YouTube, balik lagi di channel saya Dunia Kelinci ya sob ya. Jadi sebelum saya mohon maaf jarang upload juga untuk bulan-bulan ini ataupun minggu-minggu ini, dikarenakan sekarang saya juga sibuk bekerja ya sob ya. Jadi kurang update tentang kelinci di sini. Nah biasanya dari semua video saya hanya memberikan tutorial ataupun cara dan tips perawatan serta cara berternaknya, dan plus cara menjual ataupun mengembangbiakan si kelinci agar beranak banyak serta cara penjualan seperti apa. Mungkin di video kali ini berbeda, yaitu saya ingin memberikan tips cara bagi kalian pemula ataupun yang belum tahu ya, untuk penyakit scabies ini sangat sering terjadi kepada peternak-peternak besar ataupun yang baru mulai. Nah, dari semua video itu saya sebenarnya menunggu hal momen yang seperti ini gitu, kelinci saya kena scabies, dan ya alhamdulillahnya ya kelinci saya terkena scabies. Ya bukan senang juga sih sob ya, tapi untuk pembelajaran lah gitu ya. Ini sebenarnya sih bukan kelinci saya, cuman sudah dibeli sama orang dan orangnya sibuk bekerja, jadi tidak terurus. Akhirnya dikembalikan lagi kepada saya dan kita urus lah gitu. Seperti biasa, saya tidak akan memberikan tip ataupun tutorial kalau sebelum saya mencobanya. Nah di sini kelincinya sudah saya obatin ya sob ya. Udah saya obatin, sudah saya sudah saya praktekkan juga, dan ternyata memang ampuh sob. Nah ini kelinci rek ya, broken back tuh, sampai dia bulu-bulunya itu ini. Nah ini tadinya penuh sob, tadinya penuh bener-bener dia nggak bisa jalan, nggak bisa makan. Di sini juga ada nih, di mulut ataupun bagian hidung. Terus kakinya juga bener-bener numpuk sampai ke lututnya juga ada. Nah dari lutut sampai ke ininya juga ada. Nah lihat nih, nah tuh, itu bener-bener lesang ya sob ya. Tadinya kena scabies, nempel, gatel, kudis juga ada, terus berjamur. Nah udah saya obatin, alhamdulillah udah rontok, dan sekarang juga yang rontoknya juga bulu-bulunya udah mulai tumbuh. Nah kalau kalian lihat video saya yang yang terakhir di bulan ini kalau tidak salah, itu saya udah mengkosongkan semua kelinci saya sob. Kenapa dikosongkan? Dikarenakan saya tidak jadi si kelinci ini tidak berfokus ke penghasilan utama saya. Jadi ini hanya sampingan ataupun investasi saya. Jadi kalau cuma hanya kerja, kita untuk mengumpulkan cuan itu sangat susah sob ya. Apalagi kerja itu banyak kebutuhan dari segi bensin, pulang pergi, rokok, serta makan. Itu pasti pengeluaran kita lebih banyak. Kalau dari segi usaha mungkin lebih menguntungkan gitu. Tapi di sini saya kan kalau hanya untuk kelinci lokal itu
kalau sekitar ngejual indukan paling dapat 130, 120 gitu ya. Paling mahal juga 150. Tapi kalau untuk jenis-jenis tinggi kayak NZ, kayak pedaging itu ya, Haikal, Haila ataupun jenis rek, itu kita sekitaran bisalah dapat 300. Itu untuk satu ekornya. Tapi di sini kan saya lebih mengembangkan ke kelinci yang jenis lokal ya sob ya. Nah ini juga kelinci saya persiapan mau jadi indukan dan udah dibeli sama orangnya sibuk, tetapi ketika dibalikin lagi ke sini sudah terkena scabies sob ya. Jadi kandangnya itu ketika dia sibuk, dia males, kandangnya diumbar, dan diumbarnya itu lebih parahnya dibarengin sama yang namanya kandang bebek sob. Jadi kalau dibarengin sama kandang bebek, kotoran bebek diinjak sama dia, sama si kelinci, otomatis terkena yang namanya scabies atau penyakit gatal ya sob ya. Dan ini pun sama tuh, semuanya sudah rontok, tapi tetap prosesnya itu harus rutin. Jadi rutinnya seperti apa? Jadi harus rutin sob, harus rutin. Sekiranya kalau udah bulunya udah kering, udah mulai bagus, terus kalian periksa masih ada sedikit, itu kalian kasih lagi. Caranya seperti apa? Simak terus videonya sampai selesai. Setelah ini kita langsung ke metodenya ataupun kita bikin ramuannya. Itu saya sebutkan dulu bahan-bahannya ya. Ini kita tidak beli ya, cukup obat dapur, bahan-bahan dapur. Tapi kalau kalian punya dana ataupun punya cuan, silahkan untuk beli ya. Itu yang namanya ada berapa jenis, ada 3 jenis kalau tidak salah untuk obat scabies kelinci ini. Yang pertama yaitu obat kayak semacam disuntik ya sob ya, apa itu saya lupa lagi. Nah yang kedua obat oles ya, kayak semacam balsam. Yang kedua ya obat tetes anti scabies itu sob. Jadi dia termasuk bahannya juga bahan minyak sayur juga gitu kan. Tapi ada lagi sejenis dalemannya, ramuannya beda lagi. Jadi kalau untuk ramuan yang saya gunakan ini yaitu simple. Banyak juga para suhu ataupun para peternak kelinci yang menggunakan metode seperti ini gitu. Dan mereka membagikan di YouTube mereka masing-masing, yaitu satu minyak sayur, yang kedua kalian sebelumnya garam, kalian kasih bawang merah, bawang putih, baru masukkan minyak sayur. Setelah itu diamkan dulu selama 3 menitan agar si garamnya larut, ataupun berapa menit lah terserah kalian, biar larut, benar-benar larut. Terus itu diaduk selama 5 menit, terus aja diaduk agar supaya lebih kental, lebih benar-benar meresapi si cairan ataupun bau si bawang merah, bawang putih ya kan. Karena bawang merah, bawang putih itu membuat si kutu scabiesnya itu benar-benar tidak betah di kulit itu. Jadi dia tiba-tiba rontok ataupun mati sob. Nah jadi seperti apa, simak terus. Yuk kita langsung praktekkan cara membuat obatnya. Nah oke sob, langsung saja kita praktekkan. Sebelumnya kalian siapkan dulu tempatnya ya. Jadi saya pakai ini ya. Nah ini bawang putih cukup 1. Kita kupas dulu supaya aromanya benar-benar dapet ya. Nah sudah dikupas seperti ini. Nah kalian inikan saja. Nah, sama bawang putih juga kita kupas. Nah, kalau sudah kupas, kita siapkan yang namanya garam sob ya. Di sini garamnya sudah sedikit mencair ya sob ya. Satu sendok makan aja kalau bisa, perkiraan saja sob ya. Karena semakin dia banyak garam biasanya
dia akan cepat sob. Nah jadi seperti ini belah juga. Nah kalian tinggal pukul menjadi halus seperti ini, tidak usah diiris-iris karena kalau seperti ini dia lebih apa namanya, si cairannya lebih bener-bener nyatu sob. Nah kalau sudah seperti ini tinggal kalian masukkan dalam garam. Nah setelah itu kalian tinggal kasih minyak sayur sob. Secukupnya saja, setengah. Nah setelah itu tinggal kita aduk, kita diamkan dulu, nanti setelah didiamkan kita aduk. Kita skip aja dulu ya. Nah tadi sudah kita diamkan beberapa menit ya, 2 menit kalau tidak salah. Setelah itu kita aduk. Diaduk seperti ini sob ya. Nah jika sudah terlihat seperti kental seperti ini ya, nah langsung kita oleskan ke kelincinya sob ya. Nah metodenya saya menggunakan sikat gigi bekas. Kenapa harus pakai sikat gigi? Menurut saya pribadi lebih efektif, lebih efisien sob. Dikarenakan ketika kita oleskan dia akan sedikit menyerap ke dalam kulit dan sedikit apa namanya, bisa kita bersihkan langsung gitu si kerak-keraknya ataupun skybissnya itu sob, yang gatal-gatalnya itu. Nah coba kita langsung praktekkan ke kelinci. Oke, sebelumnya kita kasih taruh yang namanya alas. Jadi alas apa aja bisa sob, yang penting dia tidak ini aja. Nah jadi seperti ini sob ya. Sebelum dioleskan, tadinya di sini banyak sob ya. Sebelum dioleskan kita bersihkan dulu ataupun kita cek terlebih dahulu area mana saja yang terkena skybiss. Nah ini dia ada satu nih, dikit lagi. Nah jadi seperti ini. Pada sembuh, ini juga udah mulai ini cuman sedikit lagi ya di area kepala ataupun leher itu biasanya ada. Nah di area kaki depan dulu kita periksa. Periksa, cuman udah agak mendingan ya sob ya. Nah periksa aja seperti ini. Nah, kita lihat semuanya. Oh, ini dia segi buntutnya juga sepertinya terkena sedikit. Nah ini kalau sudah parah kayak gini sob, apalagi kalau kalian lihat dari awal-awal, mungkin langsung saya praktekkan mungkin sedikit ini ya. Tadi pun saya pun awalnya pesimis ya, antara hidup atau tidak, antara bisa ini atau tidak, sembuh atau tidak. Ternyata cara seperti ini juga alhamdulillah ampuh tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun. Cuman ini dia belum ini ya, kayak jamur sob. Jadi bulu-bulu matinya dulu
kita ambilin, kita bersihkan dulu. Biasanya kalau bulu mati dia agak mudah sob, dikarenakan terkena jamur ini. Nanti juga dia tumbuh lagi sob. Nah, kita ini ya. Nah, sekiranya sudah, langsung saja kita oleskan. Yang kalian oleskan harus bagian atas dulu sob. Kenapa harus bagian atas? Dikarenakan kalau sudah ke bagian bawah ataupun kaki itu sudah benar-benar kotor si minyaknya ini sob. Bagian hidung seperti biasa, dikarenakan masih ada sedikit. Sepertinya ini yang rawan, bagian telinga biasanya dia terkena, bener-bener terkena. Yang lebih parahnya di bagian telinga, tapi ini udah mulai rontok. Nah, enaknya memakai apa namanya, ini apa namanya, sikat gigi bekas. Kita sambil menggosok, sambil kita ambilin bekas-bekas kayak bis ataupun yang sudah benar-benar mau rontok tapi nggak rontok gitu sob. Jadi bisa kita gosok. Nah, dengan seperti ini dia agak nyaman, dikarenakan kalau kita gatel sob, kita garuk gitu sob. Nah, dia kan kalau gatel digaruknya memakai kaki ya sob ya. Kelinci dia. Dan ini pun aman sob, ketika dijilatin sama kelinci juga aman, tidak mati, tidak membuat si kelinci stres ataupun mati ya sob ya. Tapi kita gosok seperti ini, kita digosok supaya benar-benar si kelinci ini keadaan benar-benar sehat sob. Tapi dengan metode seperti ini, itu saya kemarin-kemarin mencoba metodenya berlanjut sob. Jadi sekiranya seminggu sekali saya kasih, dan alhamdulillah terus sedikit-sedikit akan rontok sob. Bilang 3 hari rontok gitu. Nah, lihat si kulitnya juga udah benar-benar bersih ya sob ya. Semoga minggu ini benar-benar sembuh dan bisa tumbuh bulunya dengan cepat. Nah, kalau sudah bagian atas dan telinga sudah selesai, kita langsung ke bagian bawah. Itu bagian yang sangat rawan, yang sering terkena, itu bagian-bagian kaki ya sob ya.
Oke sob, kalau sudah selesai jadi seperti ini, kita langsung pisahkan kandangnya. Jangan kandang yang sama yang tadi awal dia tempati. Jadi kita pisahkan di satu kandang yang memang khusus untuk kelinci-kelinci yang memang terkena penyakit. Dan untuk mengobatinya, jadi saya seperti ini, kandang ini kita pakai untuk setelah selesai mengobati kita taruh sini. Jika memang sudah kering ataupun sudah 3 hari, baru kita pindahkan ke kandang awal dia tempat kita tadi. Nah setelah itu kita tinggal tunggu hasilnya seperti apa, dikarenakan ini sudah kita pakai yang namanya menjalani, kalau bahasa manusianya berobat berjalan lah sob ya. Nah mungkin itu aja tipnya sob ya, semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam memberikan informasi, tolong komentari. Sebelumnya saya mohon maaf. Segitu aja ya videonya. Jadi salam budidaya ternak kelinci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.